Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok berapa nih? Kelompok tiga. Kelompok tiga yang membahas tentang ketimpangan pendidikan. Sebenarnya, ya, ada juga yang memberi nama dengan disparitas pendidikan. Ya, disparitas itu adalah adanya jarak, adanya pembeda antara wilayah satu dengan wilayah lain dalam hal mendapatkan layanan pendidikan. Jadi ada disparitas, pembeda. Ada juga yang disebut dengan ketimpangan. Timpang itu artinya tidak sama tinggi. Jadi dia miring sebelah, tidak sama rata. Gitu. Ada pembeda. Pertanyaannya, kenapa sampai seperti itu? Kan gitu. Apa sih yang menyebabkan adanya disparitas pendidikan di Indonesia? Ya, misalnya antara daerah timur Indonesia dengan daerah barat Indonesia. Kan ini masih ada ketimpangannya. Atau daerah kota dengan daerah pedesaan. Ada ketimpangan. Yang menyebabkan itu banyak hal yang menyebabkan terjadinya ketimpangan. Pertama, tidak ada keseriusan pemerintah dalam hal memeratakan pendidikan di antara perkotaan maupun di desa. Sehingga anggaran itu masih banyak diberikan kepada daerah-daerah perkotaan. Kalau anggaran pendidikan sudah diberikan banyak mengalir ke daerah perkotaan, maka berdampak pada infrastruktur di perkotaan lebih maju, kualitas pendidikan guru juga lebih maju, dan kualitas anak didik juga akan jauh lebih maju lah. Sebaliknya, di daerah pedesaan, karena anggaran juga kurang, maka sarana pendidikan juga akan kurang memadai. Guru-gurunya juga kurang berkualitas. Siswa didiknya juga pasti juga akan berdampak pada tidak berkualitas. Dan masih banyak lagi ya. Pertama tadi mengenai kesadaran pemerintah atau namanya political will, keinginan, kesadaran pemerintah untuk memperbaiki dunia pendidikan. Itu dulu ya. Kemudian kita kembali kepada guru dan siswa didiknya itu sendiri. Ya. Ya, kalau kita bicara lagi ke gurunya ini ya masih banyak guru-guru yang tidak serius dalam mendalami ilmunya sendiri. Masih banyak guru-guru yang belum memahami tentang esensi dia menjadi seorang guru. Dia hanya seorang sarjana guru tapi tidak memahami bagaimana dia mengajar dengan baik. Ya. Bagaimana dia menjadi seorang guru yang baik, yang memberi contoh kepada anak didiknya. Oleh karena itu kita harapkan kepada calon-calon guru ini agar belajar dengan giat ya. Cari ilmunya, jangan cari ijazahnya gitu. Kalau dapat ijazahnya, alhamdulillah. Kalau hanya sekedar mencari ijazah, sekedar formalitas untuk mendapatkan ijazah dan kemudian mengajar di salah satu sekolah, saya kira ini akan menjadi ketimpangan. Karena dia hanya mendapatkan ijazahnya, tidak mendapatkan ilmunya. Masalahnya. Begitu juga dengan siswa-siswi didiknya, kita harus diberikan kesadaran tentang pentingnya pendidikan itu sendiri. Bahwa pendidikan itu sangat penting dalam upaya membangun negara kita, membangun daerah kita. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang membangun tanpa pendidikan. Berhubungan dengan pertanyaan tadi, bagaimana kalau misalnya suatu daerah itu katakanlah merosot dalam hal pendidikan, apakah mempengaruhi pembangunan, mempengaruhi pelayanan, mempengaruhi pemerintahan, mempengaruhi daerah yang ada di situ? Tentu
Karena pendidikan itu adalah kunci utama untuk memajukan daerah. Kalau pendidikannya sudah rusak, pasti manusia-manusia di dalamnya juga akan rusak. Dari pemimpinnya sampai masyarakatnya itu banyak kan yang rusak. Sebaliknya kalau pendidikannya bagus, pasti pemerintahnya bagus, rakyatnya bagus, guru-gurunya bagus, pasti gitu ya. Oleh karena itu pendidikan itu adalah kunci membangun daerah. Makanya dalam agama itu memang sudah dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Itu artinya bahwa carilah ilmu sebanyak-banyak. Karena lewat ilmu, lewat pendidikan ini kita bisa mengenal dunia. Kita bisa mengenal ilmu pengetahuan. Kita bisa menciptakan teknologi. Kita bisa melakukan sebuah perubahan yang besar dalam upaya membangun, mensejahterakan kehidupan masyarakat. Tanpa pendidikan tidak akan bisa kita capai cita-cita negara kita sendiri. Makanya yang pertama, cita-cita negara kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kehidupan bangsa sudah cerdas, pasti tujuan-tujuan yang lainnya akan tercapai. Gitu. Makanya tidak ada cara lain selain memperbaiki kualitas pendidikan kita sendiri. Dan ketimpangan pendidikan itu harus dijauhi dengan cara kembali lagi pada keinginan pemerintah untuk membangun daerah itu sendiri. Sekarang sudah ada daerah otonomi, di mana setiap daerah diberikan kewenangannya untuk mengatur, untuk menentukan masa depan kualitas pendidikan di daerahnya. Berarti kembali lagi kepada pemerintah daerahnya, kepada masyarakat di daerahnya, kepada guru-guru yang ada di daerah, kepada siswa-siswi yang ada di daerah, dalam upaya memperbaiki kualitas pendidikan. Jadi pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semuanya yang ada di daerah. Gitu. Bukan hanya juga tanggung jawab juga daerah, tapi tanggung jawab juga pemerintah pusat dalam hal mengalokasikan dana pendidikan, anggaran pendidikan untuk peningkatan kualitas guru, kualitas layanan pendidikan, kualitas pembangunan infrastruktur, dan akses informasi dalam upaya mendapatkan atau mengembangkan ilmu pengetahuan. Sekarang ini masih ada daerah-daerah yang susah akses internet, ya. Sementara negara mewajibkan untuk sekolah daring. Bagaimana mau sekolah daring, internet saja tidak masuk, ya. Itu adalah tanda. Saya membaca salah satu artikel bahwa adanya pandemi COVID-19 ini mempermudah tugas pemerintah untuk mengidentifikasi namanya blind spot namanya. Blind spot itu adalah daerah yang tidak terakses internet dan daerah yang terakses internet. Dapat mudah dikenali. Karena kalau ada daerah yang susah diakses, maka dipastikan daerah itu akan mengalami ketimpangan. Iya, yang membedakan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan itu saja. Ya. Kalau pemerintah sudah punya keinginan untuk membangun infrastruktur, menganggarkan dalam hal biaya kesejahteraan guru, menganggarkan dalam hal biaya pembangunan sekolah, menganggarkan dalam hal operasional sekolah, agar anak-anak tidak lagi terjadi di mana sepatunya tukaran-tukaran terus, adik kakak tukaran. Ya, ini kan potret pendidikan kita yang dimana di daerah perkotaan masih ada adik kakak di sekolah tukaran sepatu hanya pergi mengenyam pendidikan. Itu di daerah perkotaan, belum di daerah pedesaan, di daerah pelosok itu akan jauh lebih memprihatinkan. Sekarang bagaimana cara mengatasi hal itu? Kan gitu. Ini kita berbicara penyebab tadi. Apa penyebabnya? Banyak kan penyebabnya. Dari pemerintahnya kepada sekolahnya, gurunya, sampai pada siswa-siswinya, sampai kepada masyarakat, orang tua dari siswa-siswi itu. Itu banyak permasalahan problem kita sendiri. Bagaimana cara mengatasinya? Ya kembali lagi pada akar permasalahannya. Kalau kita sudah mendapatkan akar masalahnya, maka saya yakin kita sudah tahu bagaimana mencari solusinya. Gitu.
Akar masalahnya kan kembali kepada kebijakan pemerintah yang pro kepada masyarakat miskin, kepada masyarakat di pedesaan, supaya tidak terjadi ketimpangan. Ada satu kebijakan di mana pemerintah sudah membuat program guru masuk desa, tetapi itu tidak dilakukan secara masif kan, dan itu harus butuh waktu untuk memperbaiki kualitas pendidikan di sekolah-sekolah daerah pedesaan. Program itu harus lebih masif lagi, di mana harus ada yang bisa mencetak calon-calon guru atau guru yang akan mengajar di daerah pelosok. Mereka diberikan anggaran yang memadai, kemudian mereka diutus untuk mengajar di daerah pelosok. Tapi kembali lagi, meskipun kualitas gurunya sudah bagus, tapi kalau infrastrukturnya belum bagus, ya, akses informasinya juga belum bagus, maka akan terjadi namanya kejenuhan dalam pendidikan, jenuh. Makanya semua secara holistik diperbaiki. Ada keinginan pemerintah, anggaran pendidikan diperbaiki, ditingkatkan, khususnya di daerah-daerah yang terpencil, di daerah-daerah pedesaan, itu harus lebih pro di situ, supaya tidak ada pembeda antara perkotaan dan desa. Kemudian infrastrukturnya, kualitas gurunya harus diperbaiki lagi. Dan kalau jika bisa dilakukan adalah seleksi guru yang ketat, agar menghasilkan guru-guru yang punya kompetensi dan profesionalitas di bidangnya. Dites gurunya. Jangan langsung, yang penting ada ijazah guru, kemudian masuk saja. Belum dites dengan baik, jangan sampai guru-gurunya tidak mempunyai kualitas, ini berdampak pada anak siswanya. Gitu. Jadi secara holistik, tidak boleh secara parsial. Parsial itu setengah-setengah. Hanya pemerintahnya saja nggak bisa. Hanya anggarannya saja yang diperbaiki nggak bisa. Hanya infrastrukturnya saja nggak bisa. Hanya gurunya saja yang ditempatkan di desa, meskipun guru berkualitas, tapi kalau variabel yang lainnya itu masih banyak yang bermasalah, itu akan terjadi kepincangan. Makanya cara memperbaikinya harus semuanya, secara keseluruhan. Sumber daya guru, infrastruktur, anggaran yang memadai, keinginan politik yang pemerintah yang baik dalam upaya memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di daerah maupun yang ada di desa, agar ada kesetaraan antara kualitas pendidikan yang ada di perkotaan maupun kualitas pendidikan yang ada di pedesaan. Ya, saya kira mungkin seperti itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Tidak ada? Sudah terjawab? Sudah terjawab. Ya. Kalaupun belum terjawab, itu akan menjadi tugas kita semuanya untuk kita terus belajar. Karena pendidikan, ingat teman-teman, pendidikan itu jangan pernah merasa puas dengan namanya pendidikan. Harus digali terus. Pendidikan itu dari buayan sampai liang lahat. Betul tidak? Tidak boleh berhenti, tidak pernah berhenti, terus belajar. Kalau kita sudah merasa diri pintar, gali lagi informasi, gali lagi ilmu pengetahuan. Karena semakin kita menggali ilmu pengetahuan, maka semakin menemukan titik jati dirinya kita sendiri dan menemukan kita ini siapa sebenarnya. Ya, kalau semakin banyak kita membaca, maka seperti ilmu padi, semakin banyak ilmunya harus semakin bijak dalam memutuskan. Semakin sedikit ilmunya, dia semakin sombong. Semakin sedikit ilmunya, dia seakan-akan memiliki ilmu yang ada di dunia, padahal ilmunya hanya secuil saja. Makanya setiap hari budayakan teman-teman dengan namanya budaya literasi. Budaya membaca, menganalisis, memecahkan masalah, berdiskusi. Budaya literasi. Karena dengan adanya budaya literasi, itu adalah jalan masuk kita menuju pada gerbang kemerdekaan yang sejati, yaitu kesejahteraan masyarakat dalam hal pendidikan atau ilmu pengetahuan maupun pada sektor-sektor yang lain. Karena kembali lagi tidak ada negara satupun di dunia ini yang bisa membangun dengan baik tanpa dibarengi dengan kualitas pendidikan yang memadai. Dimanapun negaranya, Jepang, Amerika, Jerman, semuanya sangat konsen dalam upaya memperbaiki pendidikan. Indonesia harus seperti itu.
Kalau katakanlah anggaran APBN itu 20% dari diberikan kepada sektor pendidikan, kalau bisa ditingkatkan lagi. Ya, bukan hanya ditingkatkan biaya pendidikannya, tetapi pengawasan anggaran negara itu harus diawasi dengan baik, karena banyak oknum-oknum yang mengkorupsi dana-dana pendidikan. Betul tidak? Ya, harus ditingkatkan. Pertama diawasi, kalau didapatkan ada oknum yang korupsi, maka harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita. Ya, oke, itu saja. Terima kasih. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.